Ribuan relawan Jokowi di Jawa Timur yang terkumpul dalam wadah kelompok Sapu Lidi memadati kawasan Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya pada Minggu 21 Agustus 2022. Di hadapan Presiden Joko Widodo, secara langsung mereka menegaskan sikap akan ikut komando pada Pilpres 2024. Jokowi menyebut acara tersebut sebagai reuni setelah hampir 2,5 tahun tidak bertemu. Di hadapan relawan Sapu Lidi, Jokowi mengingatkan untuk tetap mewaspadai bahaya COVID-19. Jokowi juga menyampaikan krisis yang saat ini melanda dunia, yaitu krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi. Bahkan soal pilihan politik di tahun 2024, Jokowi mengingatkan para relawannya ojo kesusu atau tidak terburu-buru untuk memikirkan Pilpres 2024. Bagi Jokowi saat ini warga harus lebih kerja keras agar perekonomian negara menjadi lebih sehat. Pak niki pripun niki politiknya. Politiknya itu tesih tebih. Masih 2024 masih tebih. Tesih tebih. Tidak usah kita tentukan sekarang, setuju enggak? Saat ini yang penting itu nyambut gawe, bekerja keras agar negara ini ekonominya sehat, setuju enggak? Ya? Jadi politiknya niku kan banyak yang bisik-bisik ke saya, Pak niki dukung sinten nggih Pak nggih? Dukung sinten nggih? Jangan tergesa-gesa. Namun sejumlah pengamat politik menilai kunjungan Jokowi ke Surabaya bukan hanya sekedar kunjungan biasa. Namun pertemuannya dengan para relawan merupakan pemanasan jelang pemilihan Presiden 2024. Karena Jokowi punya andil besar menentukan suksesornya, khususnya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang belum tuntas saat purna nanti, utamanya terkait pembangunan IKN. Hal ini karena secara geopolitik, wilayah Surabaya dan Jawa Timur merupakan wilayah politik simbolik nasional, sehingga dipilih sebagai tempat konsolidasi relawan. Pertemuan dengan relawan juga bisa disimbolkan sebagai show force relawan yang bisa jadi memberi pesan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa Jokowi jangan sampai ditinggalkan untuk pembahasan suksesi 2024. Selamat petang pemirsa, selamat sore, salam sehat untuk kita semua, penuh semangat. Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur kembali hadir menyapa Anda bersama saya Viro yang hadir menjadi teman diskusi Anda edisi hari ini. Seperti tayangan yang sudah Anda saksikan tadi bahwa Jokowi sudah berkunjung ke Surabaya. Apakah ada agenda khusus dalam kunjungan itu? Pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan tema panggung politik ala Jokowi. Sudah hadir 3 narasumber di sini yang akan diskusi bersama saya. Yang pertama yang tadi sudah ada di samping Pak Jokowi, saat ini di samping saya. Kita sapa dulu, ada Ketua Umum Sapu Lidi Pengikat Kebinekaan, Mas Ahmad Badrutama. Apa kabar hari ini, Mas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Semoga semuanya tetap sehat, Amin. Tetap bermanfaat, sehat, selamat untuk Indonesia yang lebih baik dan maju. Amin. Total tadi berapa orang satu stadion, Mas? Jadi sedikit saya ceritakan bahwa untuk masuk ke lokasi acara kemarin harus menggunakan gelang yang terbarcode. Setelah kita hitung dalam sistem kita, tercatat 32.621 relawan. Orang semua ya, Mas? Insya Allah orang semua. Baik, kita bergeser ke narasumber kita ya. Narasumber yang kedua kita ada Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai Nasdem Jatim, Bapak Muhammad Eksan. Selamat malam, Bapak. Malam. Hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Geser lagi yang paling ujung ini, ada pengamat politik kita dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak Dr. Umar Solahuddin, Magister Sosiologi. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ribuan orang berkumpul, sudah siap mengomentari, Pak?
Siap. Bapak, kalau saya bicara dengan Pak Ahmad tadi, 32 orang, 30 ribuan lebih ya Pak ya, orang yang di sana. Siapa saja sih sapu lidi ini? Jadi sapu lidi ini adalah sebuah organ yang mana di dalamnya ada teman-teman organ yang pada 2014 sampai dengan 2019 ini turut andil berjibaku untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu. Jadi kalau sebarannya adalah dari Ngawi sampai Banyuwangi, dari Blitar sampai ke Pantura, Madura Raya dan Surabaya Raya, mencakup semuanya. Seperti itu. Kita di dalam sapu lidi ada 22 organ. 22 organ. Yang tergabung di dalamnya. Jadi seperti itu. Oke. Tapi memang acara kemarin ketika berkunjung ke Surabaya dikumpulkan semuanya hanya ingin bertemu saja atau ada acara khusus? Seperti yang disampaikan bahwa ajang tersebut adalah ajang silaturahim. Ketika Pak Jokowi baru 2,5 tahun ini belum bisa berjumpa dengan segenap relawan. Jadi seperti itu. Jadi murni adalah kegiatan silaturahim relawan Jokowi Jawa Timur. Oke. Mengumpulkan orang sejumlah itu pasti nggak akan dari kemarin dihubungi langsung ngumpul segitu ya Pak ya. Apakah sudah ada agenda dari tahun-tahun sebelumnya atau hanya spontanitas saja? Kalau spontanitas tidak. Acara kemarin itu adalah rentetan dari tanggal 20 Maret. Jadi ketika kami beserta seluruh organ pernah membuat acara juga di DBL. Itu. Jadi kalau diakumulasikan masa kemarin dari mana? Masa kemarin adalah masa relawan yang tergabung di dalam organ-organ yang ada di dalam sapu lidi. Jadi seperti itu, Mbak. Itu. Jadi kita sudah melakukan pendataan dari organ A ini ternyata beliau merawat masanya sampai sekian ratus, sekian ribu, bahkan puluhan ribu. Oke, baik, kita beralih dulu ke Pak Umar yang jauh juga. Pak Umar melihat fenomena itu, apakah apa yang ada di benak Anda ketika melihat hal itu? Saya pikir ini sebuah fakta ya, memang bahwa pendukung, relawan, dan pemilih Jokowi secara real politik itu masih ada. Dan sekarang ini menjadi salah satu modal politik bagi Jokowi. Kalau para balon bakal calon capres itu silaturahmi ke partai politik, tapi ini yang unik, Jokowi silaturahim sama relawannya, sama pemilihnya. Wajar karena memang ini menjadi panggung bagi Jokowi. Tapi saya melihatnya ini menjadi modal politik bagi Jokowi untuk melakukan bargaining politik pada partai-partai ya. Siapa yang akan di-endorse ya, oleh Jokowi. Tentu saja dalam beberapa kali kesempatan beberapa elit politik mengatakan bahwa capres ke depan atau bakal calon capres ke depan yang diusung Jokowi adalah orang atau capres yang bisa mengamankan kepentingan Jokowi, kepentingannya ke politik Jokowi. Salah satunya adalah ikon proyeknya Jokowi yang cukup mencusuar, yaitu IKN. Tentu saja Jokowi saat ini masih wait and see. Di antara para kandidat yang sekarang muncul itu kira-kira siapa yang bisa di-endorse, dan tentu saja harus menjadi mengamankan kepentingan Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk mengkritisi terkait dengan fenomena ini. Nah, ada sisi saya berharap di periode yang kedua ini Jokowi itu konsentrasi penuh terhadap finalisasi atau finishing terhadap tugas negaranya, sehingga dia fokus untuk menyelesaikan tugas negara sampai dalam tanda kutip husnul khotimah, sehingga dia akan menjadi seorang negarawan. Dan kalau menurut saya pribadi, Jokowi mestinya tidak terlalu mengumbar sisi politisnya. Mestinya adalah sisi negarawannya. Apa itu? Misalnya dia bagaimana dia menyelenggarakan pemilu di 2024 yang serentak ya, itu pemilu yang sangat demokratis dan sangat aman, dan dia menjadi orang yang menjaga proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan kemudian menghantarkan atau menghasilkan pemimpin pilihan rakyat, sehingga dia akan dicatat sebagai presiden yang punya legacy politik yang bagus. Tapi saya melihat kalau misalnya Pak Jokowi itu seringkali kemudian memperlihatkan nuansa politisnya, maka
saya lebih menilai bahwa Jokowi lebih ingin menjadi politisi daripada sebagai Presiden. seorang negarawan. Baik, Itu. Pak Umar Dan ini ditahan saya kira, dulu ya. perlu dikritik. Oke, Ya. kita nanti akan ke Pak Iksan, tapi kita harus break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, masih akan ada banyak pembahasan lainnya terkait bagaimana Jokowi di Surabaya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Saya beralih ke Pak Iksan tadi, kalau melihat tanggapan dari Mas Umar tadi juga kan. Kemudian kalau Pak Iksan melihat apakah ini yang dilakukan Jokowi merupakan salah satu usaha untuk menjadikan dirinya sebagai negarawan atau terlihat sebagai politisi atau hanya mengamankan posisinya sebagai presiden? Saya kira hak beliau untuk menjadikan berbagai momentum itu sebagai panggung. Tetapi yang penting dari itu adalah bahwa kita partai pendukung memberikan support beliau sampai bisa menyelesaikan masa jabatannya pada 2024 yang akan datang. Dan posisi ini Nasdem tentu sebagai bagian dari pemerintah memberikan support sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang itu menjadi program strategis nasional, termasuk juga proyek suar beliau soal ibu kota negara yang akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu. Dan saya kira apa yang terjadi sekarang silaturahmi biasa menurut saya, jangan terlalu dimaknai berlebihan bagi kita, apalagi menghadap-hadapkan beliau melakukan negosiasi politik dengan partai politik yang ada. Saya kira itu terlalu berlebihan tafsirnya itu. Tafsir jalan lain itu, bukan tafsir Jalalin itu. Dengan kitab yang lain mungkin ya Pak. Oleh sebab itu menurut saya bahwa Pak Jokowi merupakan bagian dari faktor menentukan kemenangan atau tidak. Saya kira dengan posisi jabatan beliau ya tentu pertama adalah beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan nanti di 2023 ini akan terjadi proses penentuan PJ-PJ kepala daerah yang itu tentu didrive oleh beliau. Itu sedikit banyak pasti berpengaruh. Apalagi kekuatan politik beliau itu pada pemilu 2019 yang lalu dengan kemenangan yang luar biasa besar, 85 juta lebih beliau. Dan tentu ini sebuah faktor tersendiri. Dan partai-partai yang ada kan punya keinginan agar terjadi kutel efek terhadap pemerintahannya. Tapi saya kira lepas dari itu semua, saya kira kalau posisi Nasdem dengan jelas Pak Surya menyatakan bahwa bisa saja kita akan bersama dengan beliau, dengan calon yang mungkin sama, tetapi boleh jadi nanti berbeda. Nah, ketika menyikapi perbedaan inilah yang terpenting bagi kita adalah kami dengan Jokowi, Nasdem dengan Jokowi, itu sudah berkoalisi 10 tahun lamanya. Kini bermesraan dengan beliau, berada di dalam kabinet beliau, bekerja untuk negeri ini bersama dengan beliau selama 10 tahun. Tentu 10 tahun ini tidak akan hilang begitu saja dengan hujan sehari. Perbedaan itu tentu haruslah bagian dari keniscayaan, bagian dari demokrasi. Yang terpenting adalah bahwa proses pilpres yang akan datang itu menjadi momentum kompetisi dalam harmoni, di mana satu kekuatan dengan kekuatan lain saling menghormati. Karena toh juga nanti yang terpilih adalah itu yang dikehendaki oleh rakyat. Apakah dikehendaki oleh Pak Jokowi atau dikehendaki oleh rakyat? Biarkan rakyat yang menentukan nantinya. Tapi mungkin karena mungkin beberapa pimpinan parpol ya Pak ya, kita ketahui sudah mencalonkan dirinya, sudah diakui sebagai calon presiden oleh masing-masing partainya seperti Gerindra, ada Pak karena Prabowo. Sudah Nasdem memutuskan ada 3 kandidat calon di kita. Ada Pak Anies, ada Ganjar, kemudian ada juga Jenderal Andika. Dan itu nanti akan ditentukan oleh beliau Pak Surya dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan, mungkin sekitar di bulan November yang akan datang bersamaan dengan hari ulang tahun Nasdem nantinya. Tapi dinamika kan bisa terjadi. Boleh jadi akan sama, boleh jadi berbeda. Nah, yang terpenting ketika menyikapi perbedaan. Kalau sama saya kira kita sudah 10 tahun terbukti harmonis. Kalau berbeda gimana? Nah, ini yang penting menurut saya. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi di pidato adalah selalu menekankan ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Dalam hal itu mungkin beliau juga karena banyak sekali dari... Kalau versi beliau memang jangan ke susu, karena konsentrasi pekerjaan beliau ini. Tapi bagi partai harus menyiapkan diri.
Tidak bisa ujuk-ujukan, karena itu harus berupaya untuk melakukan peningkatan elektabilitas, popularitas, dan segala macamnya dari kandidat-kandidat calon yang ada. Oke. Dari Mas Ahmad mungkin, apakah dari Pak Jokowi sendiri mungkin harus merasa siapapun yang ingin mencalonkan diri harus seenggaknya kulonyuan lah ke saya sebagai presiden. Apakah ada pandangan seperti itu? Kalau menurut saya pribadi tidak ada. Itu. Jadi kegiatan-kegiatan kami yang bukan hanya di Surabaya, tapi juga pernah dilakukan di beberapa kota itu. Penekanan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah kerja. Seperti yang disampaikan oleh Bang Eksan barusan itu, mungkin Bapak lagi fokus untuk menyelesaikan masa tugasnya. Itu. Sama juga yang disampaikan kepada relawan. Itu. Ojo ke susu, terus kemarin di Surabaya jangan terburu-buru, terus kerja. Ini dari poin-poin ini kan setidaknya itu Bapak mengingatkan kembali kepada segenap relawan. Yang menurut saya saat ini beberapa relawan sudah mulai mendekat ke beberapa calon, ke beberapa bakal calon itu. Tugas dari relawan ketika kita dulu 2014, 2019 mencalonkan Pak Jokowi berjuang sampai tidak ada penghabisan, itu adalah setelah Pak Jokowi jadi, itu kita bukan selesai dengan euforia. Tetapi harapannya adalah relawan yang ada ini menjadi mata dan telinga pemerintah terkait kebijakan yang dikeluarkan, terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi maupun pemerintah. Itu harapannya beliau, harapannya kami dari relawan-relawan ini, kita menjadi mata dan telinga dari pemerintah, itu loh. Apakah ada kebijakan yang tidak tepat sasaran, ataukah ada kebijakan ini yang disalahgunakan? Jadi seperti itu. Oke. Nah, setelah pandemi ini, apakah ada yang kurang tepat sasaran? Apa yang sudah dilakukan selama ini, Pak? Seperti kita lihat dalam beberapa kegiatan. Contoh dalam pandemi ini aja, itu kita lihat tempo hari rame-rame Bu Risma selaku Dinsos terkait PKH. Terkait bansos yang tidak tepat sasaran. Itu informasi kita dari segenap relawan-relawan yang selama ini teman-teman ini langsung bersinggungan dengan masyarakat di bawah. Oh, jadi pengawas ya Pak ya? Iya, jadi seperti itu. Jadi seperti apa kebijakan yang tidak tepat sasaran seperti itu. Oke. Mas Umar menanggapi itu. Saya kira ini bukan momen pertama kali ya bagi Jokowi untuk melakukan konsolidasi di tingkat akar rumput, di tingkat terpartai relawan. Beberapa daerah sudah dilakukan dan ini sisi positifnya ada. Ini bisa saja dijadikan sebagai bargaining politik bagi Jokowi karena Jokowi saat ini yang paling safe adalah relawannya yang pasti cukup solid. Sementara kalau ke partai, ya itu nanti terkait dengan masalah kandidatnya semacam itu. Tapi message yang ingin disampaikan oleh, saya melihatnya dari tafsir politik yang saya sampaikan, message yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa partai-partai boleh mencalonkan siapa saja, asalkan calon itu setidaknya bisa sesuai dengan kepentingan saya. Kalau misalnya KIP itu, apakah nanti si A misalnya itu direstui Jokowi atau tidak? Karena apa? Karena memang calon nanti kalau misalnya di endorse sama Pak Jokowi itu peluangnya cukup besar, apalagi misalnya dia masih berkuasa, masih jadi presiden. Nah, cuman ya kritik saya tadi itu mestinya Jokowi di akhir masa jabatannya ini itu harus lebih bijak dan lebih menunjukkan kenegarawanannya, bukan sebagai seorang politisinya, meskipun ini adalah pilihan opsional dari masing-masing dari Pak Jokowi semacam itu. Kita mungkin bisa belajar dari kasusnya Pak SBY ketika dia mau lengser, dia tidak terlalu ikut cawe-cawe terhadap proses politik itu. Dia ingin menjadikan bagaimana proses politik, proses demokrasi, pemilu di 2014 itu berjalan dengan baik dan menghasilkan dan menghantarkan pemimpin baru yang lebih baik. Nah, saya berpendapat mestinya Jokowi menghadirkan legasi semacam itu sehingga bisa dikenang. Tapi saya melihat Jokowi saat ini melakukan konsolidasi dalam rangka untuk menjaga kekuatan politiknya, untuk membuat bergani politik kepada partai-partai yang saat ini sudah memunculkan beberapa kandidatnya di 2024. Dan saya kira ini dari sisi kepentingan politik Jokowi memang ini cukup bagus ya untuk bagaimana di 24 dalam tanda kutip kekuasaan, meskipun dia tidak berkuasa secara formal, tidak menjadi presiden maksud saya, tapi setidaknya orang yang nanti akan jadi presiden bisa melanjutkan apa yang sudah Jokowi lakukan di 2 periode sebelumnya. Oke, baik, kita akan break sebentar karena
geopolitik di Jawa Timur ini sangat spesial tentunya. Betul. Bagi nasional lebih khususnya. Kita akan break dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, bersama dengan 3 narasumber luar biasa kita. Ada Mas Umar, ada Pak Iksan, dan juga Pak Ahmad di sini. Dan pemirsa, sebelum saya ngobrol lagi dengan narasumber-narasumber yang sudah di sini, kami ingin menayangkan sebuah tayangan kumpulan dari opini para politisi Jawa Timur terkait bagaimana kunjungan Jokowi ke Surabaya kemarin. Selamat menyaksikan. Beliau lakukan selama kunjungan ini kan juga beliau mengerjakan apa yang menjadi tugas Presiden ya, seperti masalah BLT, kemudian masalah sertifikat, ya pembagian sertifikat. Jadi saya kira masih dalam kapasitas beliau. Kalau kemudian beliau hadir dalam acara yang digagas oleh para pendukung beliau, saya kira itu juga tidak menjadi masalah begitu. Toh itu juga menjadi hak beliau untuk juga bisa memenuhi apa yang menjadi harapan para pendukungnya. Kami berpendapat itu merupakan hal yang sah-sah saja. Walaupun memang dari sisi hadirin yang dihadirkan pada saat itu memang tentunya kita bisa bayangkan menggunakan keuangan negara yang cukup lumayan, tapi itu juga merupakan bagian dari tugas beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita juga tahu tentunya dalam rangka kedatangan seperti itu, beliaunya selain menyapa masyarakat, memberikan semangat pada masyarakat, juga beliaunya juga menyerap aspirasi dari masyarakat Jawa Timur. Saya pikir malah kita bangga karena Pak Jokowi sudah datang ke wilayah kami, datang ke Jawa Timur, datang ke Surabaya, dan bisa mendatangkan banyak masyarakat yang hadir, banyak massa, sehingga saya pikir pasti banyak pedagang kaki lima yang juga terbantu. Maka saya pikir itu hal yang positif lah. Ya memang beliau masih eksis sebagai presiden dan sebagai politisi. Malah saya sebagai orang ekonomi melihat itu bagus, Pak. Jadi beberapa tahun yang lalu Indonesia itu mau terjebak ke masalah krisis, tapi terselamatkan dengan permintaan domestik yang besar. Maka dengan adanya acara-acara seperti itu, pedagang UMKM pasti juga akan teropeni, dan dengan adanya acara begitu efeknya pasti positif. Baik, saya ngobrol lagi dengan narasumber yang sudah ada di studio. Kalau tadi melihat tayangannya ini, apakah para politisi itu cari aman semua ya, Mas ya? Dari Mas Ahmad dulu menanggapi tayangan tersebut. Jadi begini, seperti yang disampaikan oleh Bapak tempo hari di Surabaya juga terkait apa yang disampaikan oleh tayangan barusan ini. Memang setiap kali kegiatan, meskipun hadirnya Pak Jokowi atau tidak hadir, itu tetap kita ini tetap melibatkan UKM. Gitu loh. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ayo kerja. Dan saat ini adalah masa pemulihan kita setelah pandemi. Gitu loh. Setiap kegiatan yang melibatkan massa ataupun dalam skup kecil seperti koordinasi terkait relawan, itu kita mesti melibatkan UKM, gitu loh. Jadi seperti apa pelibatannya? Seperti kemarin bisa dilihat pada waktu di Gelora ada stand UKM yang kita siapkan, itu yang pertama. Terus pada waktu di acara tanggal 20 Maret juga kita melibatkan UKM ini. UKM binaan kita itu bisa dilihat di beberapa kota dalam berbentuk angkringan ini. Jadi ini pemberdayaan, pemberdayaan. Jadi seperti itu. Tapi bentuk acara yang dilakukan di Stadion Gelora ini kan ada konsernya juga ya Pak ya? Memang dibalut seperti itu atau memang ada acara khusus? Jadi memang kegiatannya murni silaturahim. Jadi silaturahim relawan Jokowi Jawa Timur. Itu. Kita tahu juga kan, Bapak kan juga paling suka dengan musik-musik cadas. Nah, ini bisa menjadi suatu ketika Bapak bilang tombol kangen, itu relawan bisa hadir dan juga menikmati sajian musik-musik bersama orang yang diidolakan, orang yang dicintai, seperti itu. Oke. Tapi dalam situasi yang disampaikan tadi bahwa ini harusnya ada
hal yang disiapkan sebelum beliau di akhir periodenya? Apakah hal-hal yang seperti itu tepat dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak? Kalau hal yang disiapkan, menurut saya, beliau ini sedang menyiapkan seperti yang disampaikan oleh, kalau saya memanggilnya beliau Cak Uma, karena beliau senior bagi saya itu. Beliau menyiapkan semua tugas-tugasnya ini dengan husnul khotimah. Itu. Kalau beliau pingin semua ketika nanti ada perpindahan atau transisi pemerintahan itu tidak ada PR, tidak ada tugas yang ditinggalkan. Jadi seperti gitu ya, itu. Jadi kalau kita melihat beliau keliling kota-kota se-Indonesia, bahkan sampai pulau atau daerah yang belum pernah beliau datangi, gitu loh. Ini sebagai bentuk menurut kami sendiri sebagai relawan, inilah bentuk kenegarawanan beliau, gitu loh. Ciri khas belusuan beliau dari dulu ya. Belusuan beliau. Kalau kita lihat di beberapa tayangan di sosial media, kadang malam-malam beliau datang ke tempat-tempat, ke gang-gang sempit, kumuh, tanya, ibu, bapak, ada masalah nggak dengan kebijakan-kebijakan itu. Jadi seperti itu. Itulah bentuk sikap kenegarawanan beliau. Itu. Jadi kalau kami melihat ini dari sikap beliau dari Sabang sampai Merauke, beliau ingin semua pembangunan ini merata. Bahkan kemarin kami sempat ingin memberikan gelar kepada beliau, Jokowi adalah bapak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru jadi nih. Seperti itu. Siap. Bang Eksan menanggapi tayangan tadi. Pertama saya kira yang terpenting bagi pemimpin itu menurut saya adalah menyiapkan pemimpin berikutnya. Ada kesinambungan pemerintahan dan program. Karena betapapun bahwa Pak Jokowi telah meninggalkan berbagai program-program positif bagi negeri ini. Dan itu harus ada kesinambungan. Soal nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan itu, ya biarkanlah nanti pemilu 2024 yang akan datang yang menentukan apakah berasal dari koalisi partai di dalam parlemen atau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, ya rakyat nanti yang akan menentukan itu semua. Tetapi yang terpenting dari apa yang dilakukan oleh beliau, silaturahmi seperti itu saya kira lumrah dan kaprah saja, biasa kita harus tanggapi. Karena berjamaah itu kan ciri khas Indonesia itu. Betul. La Islam illa bil jamaah itu, tidak Islam kalau ada kumpulan itu. Wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'am, begitu, itu ada kaidahnya. Jadi tidak ada Islam kalau tidak ada berjamaah, itu silaturahmi itu jamaah. Tidak ada jamaah kalau tidak tanpa kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Bahwa kemudian seruannya satu komando dan segala macamnya atau beda komando, itu soal wacana terma pilihan politik yang harus kita lakukan. Baik, Mas Umar menanggapi tadi. Sekali lagi ini bukan yang pertama. Setahu saya ketika di Jakarta juga saya juga mengkritisi itu menggunakan fasilitas negara di istana, dan itu kurang tepat, kurang bijak lah kalau misalnya kemudian mengumpulkan relawan kemudian di tempat fasilitas negara. Kalau misalnya di ruang sendiri dan sebagainya. Nah, saya khawatir kalau misalnya tensi politik terkait dengan silaturahmi politik dengan para relawan ini lebih tinggi daripada yang lain, saya khawatirnya ini akan dijadikan referensi bagi para menteri yang saat ini juga masih menjabat ya, masih menjabat. Bahwa presiden juga seperti itu, makanya saya ngomong saya masih menteri, saya mau menggunakan fasilitas negara. Contoh sederhana misalnya, menteri A itu, menteri X ya misalnya, di fasilitas negara itu ada fotonya. Di kereta api misalnya, itu muncul menterinya itu. Nah saya jangan sampai kemudian ini menjadi potensi abuse of power, dan ini saya kira sangat tidak pas ya. Saya ingin bahwa Jokowi bisa menyelesaikan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian melahirkan sebuah legacy yang bagus bagi negara ini dan bagi bangsa ini. Itu sebenarnya harapan saya kepada dia. Jadi kalau ada foto-fotonya tadi mungkin nyapres tipis-tipis gitu ya Pak ya. Sehingga kalau menurut saya Jokowi harus menjadi orang yang imparsial dalam konteks politik di 2024, tidak berpihak pada si A atau si B, tapi dia menjadi menjadi fasilitator sebagai presiden, bagaimana menjaga demokrasi di 2024 berjalan dengan baik dan sebagai semakin demokratis semacam itu. Kalau menurut Mas Umar, harus husnul khotimah itu yang paling penting. Nah, husnul khotimah itu tidaknya itu bisa dilihat, beliau bisa diterima oleh berbagai kandidat calon dan siapapun nanti yang jadi itu melanjutkan ide dan gagasan beliau. Tapi yang dipakai fasilitas negara, Pak. Kalau beliau memposisikan diri sebagai seorang bapak, tidak lagi kemudian memilih satu sama dengan yang lain,
walaupun mungkin itu sebuah pengorbanan besar dari beliau dan mungkin tidak dikehendaki oleh para relawannya gitu. Karena relawannya kan perlu juga saluran politik biar ada komunikasi selanjutnya. Tapi saya kira sebuah pilihan dari beliau, tidak ke susu itu bagian dari menunda waktu saya kira. Biar nanti pada waktunya beliau akan memberikan petunjuk apakah langsung atau tidak. Ya, beliau pasti punya pilihan lah untuk itu. Tapi bagi kami, dengan statement-statement beliau, itu adalah seperti peluit, Mbak. Seperti peluit kepada segenap relawan-relawan yang dulu 2014 sampai 2015 mendukung beliau. Itu loh. Kalian jangan tercerai-berai untuk dukung-mendukung, itu loh. Ayo kalian ini tetap satu komando dengan saya, kita tuntaskan amanah ini. Gitu loh. Kita tuntaskan pekerjaan ini seperti yang disampaikan oleh Cak Umar dan Bang Eksan barusan itu, seperti biar husnul khotimah gitu loh. Dalam artian apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah saya menang atau setelah saya jadi presiden, saya jangan ditinggalkan. Kalian jangan euforia gitu loh. Tapi kalian bisa menjadi mata dan telinga saya ketika kebijakan-kebijakan saya itu di bawah tidak terserap. Ketika kebijakan-kebijakan saya ini disalahartikan. Tapi tadi ada yang ngomong tuh pakai fasilitas negara itu loh, Mas. Yang mana? Yang di opini tadi kan ada yang menyampaikan. Yang pakai fasilitas negara itu yang mana? Gitu loh. Jadi bisa dijelaskan secara rinci yang mananya yang pakai fasilitas negara. Jadi kalau konfirmasi, apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak? Tidak ada. Jadi ini murni dari relawan. Baik. Itu. Kegiatan kemarin murni dari relawan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita ada 20-an organ yang tergabung di dalam Sapulidi. Yang mana penyebaran masanya itu mulai dari Ngawi sampai Banyuwangi, dari Blitar sampai ke Pantura, bahkan Madura Raya dan Surabaya Raya. Baik. Lantas dari seluruh Jawa Timur, kenapa yang dipilih adalah Surabaya? Saya sih menganggapnya gini, kita ingin mengobarkan kembali semangat ketika kita taruh di Gelora 10 November. Ini adalah bentuk pengobaran semangat dari kami kepada relawan-relawan. Ayo balik nanggone niatan kita awal. Kita kembali ke niatan awal, kita selesaikan tugas kita, mengawal dan mendukung Pak Jokowi supaya kebijakan-kebijakan beliau benar-benar dirasakan oleh masyarakat di bawah. Baik. Jadi ini kanan kirinya sudah ada pengawas-pengawasnya langsung sudah secara sukarelawan dari para Sapulidi itu tadi ya, Pak. Jadi kami memang melihatnya ini kita harus benar-benar mendampingi beliau. Baik, kita break sebentar lagi ya, Mas ya. Kita akan kembali lagi pemirsa masih di Jatim Gaspol setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Nah, ini topiknya sangat menarik, panggung politik ala Jokowi karena Surabaya yang dipilih untuk bertemunya relawan se-Jawa Timur untuk temu kangennya Pak Jokowi katanya dengan para relawannya setelah 2 tahun nggak ketemu. Nah, kalau Mas Eksan untuk menanggapi kenapa di Surabaya? Saya kira itu soal pilihan tempat saja, jangan terlalu didramatisasi. Gitu. Kalau kemudian dimaknai terlalu berlebihan, kita fudulul kalam itu nanti. Jadi saya melihatnya beginilah, yang penting menurut saya adalah Pak Jokowi ini punya tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai programnya. Di balik itu, apalagi kondisi hari ini menghadapi krisis pangan, itu yang mesti difokuskan. Termasuk juga melakukan reformasi di tubuh Polri hari ini yang sedang babak belur oleh kasus itu. Saya kira itu lebih konsentrasi ke sana saja. Terfokus. Baik, tadi kami juga membuka interaktif WhatsApp untuk para pemirsa JTV yang ingin memberikan respon atau ada pertanyaan. Sudah ada beberapa, saya baca dulu yang pertama dari Pak Rahmat di Gresik. Pak Jokowi tidak punya partai, tapi punya pengaruh besar dalam Pilpres 2024. Apakah dengan adanya dukungan relawan di daerah itu ada indikasi Pak Jokowi akan bikin partai sendiri? Gimana ini? Terlambat bikin partai. Sudah verifikasi faktual. Oh iya, kemarin ya terakhir ya. Bahwa itu kuasi politik mungkin lah. Kalau sekarang ya terlambat. Partai bayangan mungkin. Relawan sudah terjawab oleh dari Bang Eksan barusan. Jadi sudah terlambat kalau membuat partai baru. Baik, sekarang saking banyaknya mungkin relawan yang mendukung Bapak ya. Tapi pilihan Surabaya saya kira rasional dan strategis. Karena secara geopolitik Jawa Timur kan
cukup strategis, menjadi salah satu barometer politik nasional. Kalau mau menaklukkan 2024, ya pegang aja Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Itu selesai itu. Saya kira problemnya mungkin Jawa Timur itu dari peta survei yang ada, itu yang paling dinamis daripada yang lain. Jadi Jawa Barat itu sudah ada warnanya, Jawa Tengah sudah ada warnanya, Jakarta ada warnanya. Jawa Timur ini yang berwarna-warna. Pelangi betul. Lebih challenging mungkin ya. Itu. Baik, selanjutnya dari Rini di Jombang yang menanyakan, sebenarnya adakah sosok yang layak menggantikan Pak Jokowi? Selama ini yang muncul tokohnya ya itu-itu aja. Gimana Mas Ekson kalau misalkan dari dunia politik? Saya kira kandidat calon yang ada itu layak semua, saya kira itu putra-putra terbaik bangsa. Ya? Pak Anies, kemudian Ganjar, Andika, Pak Prabowo, siapa lagi AHY, siapa lagi Pak Puan, Ridwan Kamil, Khofifah juga layak. Berarti saya kira kita tidak kehilangan stok pemimpin kita. Dan itu saya kira yang mesti dilakukan Pak Jokowi adalah memastikan pemilu Pilpres yang akan datang 2024 itu berjalan dengan demokratis. Tidak ada kecurangan, tidak belepotan dengan rekayasa-rekayasa yang sekarang ini dunia penuh dengan rekayasa. Baik, karena kasusnya Sambo kemarin rekayasa banyak ya Pak ya, katanya gitu. Saya ke Mas Umar ini, ada pertanyaan juga. Pak Jokowi ini terkesan sangat ingin melanjutkan kekuasaannya. Apakah ada PR yang belum dituntaskan? Dari Iwan di Kediri. Mungkin ini residu politik ketika sebelumnya ada isu atau wacana tentang masalah 3 periode atau pemilu ditunda. Betul. Karena 2 opsi itu sudah close gitu ya, sudah close. Maka tidak ada jalan lain kecuali bagaimana membangun kekuatan politik di internal Jokowi. Salah satu yang paling realistis memang ya bagaimana relawan-relawannya bisa hidup kembali dalam tanda kutip ya, hidup kembali, dan itu menjadi bargaining bagi Jokowi kepada para partai-partai politik termasuk bagi para kandidat, para kandidatnya. Dan siapa yang disonding Jokowi itu yang punya keuntungan politik yang cukup besar untuk memenangkan di 2024. Meskipun kita juga harus lihat ke depannya karena politik itu sangat dinamis. Dan saya menegaskan sekali lagi, Jokowi harus memastikan bahwa proses politik, proses demokrasi menuju 2024 itu bisa berjalan dengan baik dan dia bisa menjaga terutama perbedaan-perbedaan politik di antara semua pihak atau kandidat. Makanya saya lebih mengharapkan tensi politiknya harus dikurangi dan tingkatkan tensi negarawanannya sehingga dia akan menjadi legacy yang ditinggalkan bisa lebih baik bagi masyarakat dan bangsa ini. Baik, kemudian saya ke Mas Ahmad ini. Pak Jokowi kan sudah jadi presiden, ngapain kok masih ngumpulin relawan? Masa mau nyapres lagi? Kan harusnya legowo, ada calon presiden lain. Dari Mbak Intan di Surabaya. Terima kasih Mbak Intan atas pertanyaan. Jadi seperti yang saya sampaikan, statement-statement yang selama ini keluar dari Bapak terkait pengumpulan relawan dan lain sebagainya itu semacam peluit, semacam peluit peringatan bagi kami relawan yang 2014 sampai 2019 berjibaku dan bergandengan tangan memenangkan Pak Jokowi. Kita lihat saat ini relawan-relawan yang dulu mendukung beliau ini tercerai-berai. Ada yang sudah mendukung A, ada yang menjadi tim tanknya dari B dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak itu, seperti yang pertemuan-pertemuan relawan di Jakarta, seperti yang Cak Umar tadi bilang, terus di Surabaya kemarin, jangan terburu-buru, ojo ke susu. Ini ada semacam peluit bagi kami, gitu loh. Jadi satu komando ya? Satu komando semua. Karena apa? Kita ingin Pak Jokowi ini selesai dengan husnul khotimah. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, tugas Bapak ini berat. Beliau ingin memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, bahkan tempo hari beliau berani berkunjung ke Ukraina sama Rusia. Dan ini kami dari relawan sendiri sampai ada celetukan, wah ini bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi beliau ini adalah sosok malaikat dunia. Jadi seperti itu. Malaikat tak bersayap ya, karena nanti kalau bersayap terbang sendiri ke Ukraina sama Rusia. Tapi mungkin seperti yang disampaikan tadi Bapak, apakah mungkin sudah terlihat Pak Jokowi ini condong ke siapa calonnya? Kalau sampai detik ini Pak Jokowi pernah bilang kepada kami, bahkan pertemuan relawan seperti yang disampaikan oleh Cak Umar tempo hari yang beliau mengumpulkan segenap ketua relawan, ketua organ, beliau tetap tidak menyebutkan akan ke si A, ke si B, tapi tetap beliau bilang
ojo ke susu, jangan terburu-buru. Fokus kita saat ini adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau titik beratkan adalah UKM. Karena apa? UKM ini adalah yang bersentuhan langsung di masyarakat, Mbak. Contoh seperti setiap ada kegiatan beliau dimanapun, beliau mesti ada kegiatan pembagian bansos, PKH, BLT, dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk apa? Ingin masyarakat yang di bawah, yang selama ini terdampak akibat pandemi, bangkit kembali. Memulihkan ekonominya kembali. Dari Pak Betul, Jokowi, ya. seperti itu. Saya ingin bertanya nanti kepada Bang Eksan, karena beberapa minggu yang lalu mungkin saya melihat beberapa berita bahwa Ibu Puan bertemu dengan Pak Surya Paloh. Apakah itu ada kisi-kisinya? Kita akan break setelah yang satu ini ya pemirsa. Jangan kemana-mana. Baik, karena sudah di akhir segmen ini saya ingin ngobrol langsung, nembak langsung nih Bang Eksan, karena artikel yang itu juga mungkin atau sudah condong kemana nih kalau dari Pak Jokowi pertemuan atau dengan Bu Puan kemarin? Ada dua peristiwa penting beberapa minggu ini. Yang pertama adalah kunjungannya Pak Surya ke Pak Jokowi. Yang kedua adalah kunjungannya Puan ke Nasdem Tower. Semua saya kira adalah peristiwa politik. Tetapi yang penting dari itu adalah yang harus disadari oleh kita bahwa Jokowi ini adalah bagian dari sejarah Republik. Seperti SBY, seperti Mega, seperti Gus Dur, seperti Habibie, seperti Pak Harto, seperti Soekarno. Tetapi ingat bahwa karena itu bagian dari sejarah, maka itu bagian sejarah politik masa lalu. Bagian sejarah politik masa depan ya calon-calon presiden ini. Dan itu adalah tanggung jawab dari Pak Jokowi untuk menyiapkan mereka ini agar program bisa dipastikan berkesinambungan ke depan. Eman-eman nanti justru menciptakan suasana psikologi politik yang mengambil jarak. Seperti kata isu orang antara hubungan Mega dengan SBY nggak selesai-selesai. Dan itu kan jadi beban politik sendiri. Betul. Kalau ke Mas Umar ini, kalau misalnya kita lihat calon-calon yang sudah mendeklarasikan diri, ada Erick Thohir, ada Prabowo, kemudian Erlangga juga. Terkesan mungkin beliau adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Apakah itu berarti Pak Jokowi ingin tetap melegalkan kekuasaannya di antara orang-orang yang mencalonkan diri itu? Terkait dengan munculnya itu, saya kira Pak Jokowi sudah memberikan sinyal ya, memberikan sinyal silahkan siapa yang mau mencalonkan, itu hak politik saudara-saudara sekalian. Tapi tentu saja harus ingat bahwa tugas belum selesai ya, tugas Pak Jokowi, tugas para menteri-menterinya itu, dan agar tensi politiknya agar dikurangi, lebih banyak fokus pada penyelesaian jabatannya di periode yang kedua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira para kandidat itu sangat berharap bahwa dirinya dan salah satu diantaranya itu mendapatkan restu politik, karena itu akan menjadi modal politik yang cukup penting baik bagi dirinya maupun bagi partai politik. Electoral kotel efek itu juga bisa menjadi faktor yang bisa menjadi penentu kemenangan si calon atau partai politik ke depan di tahun 2024. Nah, karena itu ini menjadi menjadi pertaruhan bagi Jokowi ya. Apakah dia mau milih siapa yang akan menggantikan dirinya atau yang akan didukung ya, di endorse di 2024 semacam itu. Oke, baik, karena memang sudah 1 jam ini, kalau diteruskan bisa sampai subuh nanti kita ngobrolnya. Dari Mas Ahmad, masing-masing bisa menyampaikan catatan dan harapan ya, mungkin ketika next, karena kurang lebih kalau dihitung 500 sekian hari ya, menuju Pilpres, menuju pemilu bersama 2024. Silakan. Harapan saya cuma satu, sahabat-sahabat relawan, ini kita kembali ke niatan awal. Bahwa kita dulu ketika memenangkan Pak Jokowi, kita jangan terjebak dengan euforia yang saat ini kurang beberapa waktu lagi diadakannya pemilihan presiden. Kita jangan terjebak di sana. Mari kita selesaikan, mari kita bantu Pak Jokowi ini selesai tugas dengan baik, tanpa menyisakan PR bagi calon pemimpin selanjutnya. Seperti itu. Hal ini juga bukan untuk relawan, tapi juga untuk, seperti yang disampaikan oleh Cak Umar tadi, untuk menteri-menteri yang sudah mulai rame, pasang baliho, mulai rame dia mengumpulkan massa. Ayo kita fokus kerja, selesaikan dulu. Karena ketika sudah kita selesai dengan baik, otomatis itu akan menjadi poin bagi kami relawan
Itu, apakah nantinya kami akan satu barisan dengan beliau-beliau ini, atau kami seperti yang disampaikan oleh Pak Iksan akan membuat keputusan sendiri. Itu. Jadi intinya kami mengajak dari Sapulidi, mengajak semua relawan Jokowi 2014 sampai 2019, ayo kita kembali bantu Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita menjadi mata dan telinga pemerintah untuk terkait kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dikeluarkan, sehingga seperti yang disampaikan teman-teman kemarin bahwa Jokowi nantinya akan menjadi bukan hanya seorang negarawan, tapi menjadi bapak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan menjadi malaikat dunia. Baik, Bang Iksan, silakan. Pak Jokowi itu adalah seorang tokoh yang sudah sampai pada posisi puncak sebagai seorang politisi. Apa yang tidak pernah dia jabat? Pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden. Jadi politik praktis saya kira harus dilupakan. Tetapi beliau sekarang harus mengarah kepada teacher of nation, menjadi guru bangsa. Saya kira sebagai guru bangsa, resi yang arif, bijak, brahmana begitu, yang tidak lagi berpihak ke kanan dan ke kiri, tetapi membiarkan seluruh anak bangsa ini berkompetisi dengan baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan calon pemimpin yang akan datang. Dan mungkin mengarahkan kepada relawannya siapa yang paling dekat visi misinya, ya itu aja yang dipilih. Tidak perlu mereferensi misalnya si A, si B, si E. Saya kira itu lebih baik ke beliau sebagai guru bangsa. Karena yang politisi udah selesai beliau ini. Jadi guru bangsa ini yang menjadi etape terakhir dari masa pengabdian beliau kepada bangsa dan negeri ini. Baiklah, Mas Umar, terakhir singkat saja. Ini menjadi pertaruhan politik yang cukup besar ya bagi Jokowi. Apakah dia akan masih menjadi seorang politisi atau menjadi seorang negarawan? Kalau menjadi seorang politisi, maka tensi politiknya dengan melakukan konsolidasi politik, selebrasi politik, dan kemudian mengendorse seorang di pemilu 2024, itu berarti dia masih senang untuk menjadi politisi. Atau dia menjadi seorang negarawan, konsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas-tugas negara sampai menjalankan proses demokrasi dan menghantarkan kepemimpinan baru dengan sebaik-baiknya secara lebih demokratis. Itu menjadi pilihan politik bagi Jokowi, apakah dia masih senang menjadi politisi atau menjadi seorang negarawan semacam itu. Baik, ditunggu legasinya seperti itu ya Mas Umar ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Mas Umar sudah berkenan rawuh, Pak Iksan terima kasih, dan juga Mas Ahmad sudah berkenan, terima kasih. Dan seluruh pemirsa setia JTV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan membersamai kami, bersama kami di Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Semoga Indonesia semakin jaya, menjaga kesatuannya, dan pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai dan membawa kebahagiaan untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.